Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat ya, atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian adopsi kedua token ini ya, KLG token ya, dan BCL token. Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katanglingga. Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katanglingga, teman-teman. Kedua proyek ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia, teman. Salah satu dari token ini, teman-teman, sudah bisa di staking dengan APY yang tinggi ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan join, teman-teman, link di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja, teman-teman. Tapi sebelumnya tetap Dior ya. Do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, dan tetap kalau bisa uang dingin ya. Oke, exchange dan beberapa kripto ya overall market lah sedang hijau ya, tapi kenaikan dikit-dikit, teman-teman. Karena di sini cukup signifikan untuk Bitcoin naik 2%, teman-teman. Ini lumayan besar ya di harga Bitcoin karena sudah di atas 27.355 dan yang lain mengikuti ya. Kalau saya lihat overall market 70% sudah mulai menghijau ya. Di sini PP juga naik 2%, Solana ya, CFX ya, dan yang signifikan di sini adalah Lofi, teman-teman ya, 23%. Dan sekali lagi ini koin-koin yang saya tandai sebagai koin favorit ya, tapi belum tentu saya beli semua ya, teman-teman. Adalah beberapa. Oke, seiring dengan ini ya, saya lihat ada berita terbaru dari Voyager ya, yang kayaknya ya dia dapat ya mungkin suntikan dana atau apa ya, teman-teman. Dia di sini disetujui ya untuk mulai membayar kembali akun pelanggan yang dibekukan, karena kemarin waktu collab ya dia ya banyak bukan dompet sih, karena dia bank ya, teman-teman ya, banyak akun-akun ya dari nasabah yang dibekukan ya, karena kita tahu bersama Voyager ini adalah bank favorit para exchange besar. Jadi exchange besar kebanyakan fiatnya di Voyager ya. Nah, dengan berita ini, teman-teman, yang saya lihat market tiba-tiba hijau ya, ada kemungkinan ya nafas lega juga bagi para exchange untuk menambah POR-nya ya. Ya, teman-teman paham ya, proof of reserve ya. Jadi kalau dananya cair ya dia tambah POR-nya gitu loh ya. Jadi paham ya, teman-teman ya. Jadi dia exchange berbelanja lah ya. Dengan adanya berita Voyager ini mencairkan dana mereka ya, pasti exchange tambah muatan ya buat POR ya. Paham ya, buat POR. Oke, kita langsung saja, teman-teman ya. Voyager hanya dapat mengumpulkan dana yang cukup ya untuk membayar kembali 36% dari klaim pelanggan ya. Pelanggannya ini rata-rata exchange besar, teman-teman. Di sini platform pinjaman kripto yang bangkrut Voyager Digital ya memenangkan persetujuan pengadilan pada hari Rabu untuk mulai membayar kembali uang pelanggan yang telah lama tertahan. Sejauh ini pelanggan hanya dijamin menerima 36% dari utangnya. Nah, di sini ada beberapa poin, teman-teman ya, poin-poin inti ya. Jadi poin pertama ini persetujuan untuk memulai prosedur likuidasi ya, datang lebih dari 10 bulan setelah Voyager membekukan penarikan pelanggan pada Juli 2022, tak lama setelah hedge fund Three Arrow Capital atau 3AC ini, teman-teman. Three Arrow Capital yang kita kenal yang tidak berfungsi mengajukan kebangkrutan ya, karena ya Three Arrow Capital waktu anjlok pertama, teman-teman, yaitu terkait Luna juga, makanya hancur berantakan Luna. Dan di poin kedua, seperti dilansir oleh Bloomberg, teman-teman, Hakim Michael Willis ya, dia mengatakan bahwa tidak ada yang senang dengan likuidasi ya. Siapa yang senang sih kalau liquid asetnya ya. Oke, merujuk pada pelanggan yang tidak puas dengan proses dan hasil kebangkrutan ya. Di sini kritik umum termasuk biaya kebangkrutan, jumlah yang dibayarkan kepada pengacara, pengawasan kasus, dan pengembalian pecahan yang akan diterima oleh kreditor. Namun demikian, Willis mencatat bahwa ini adalah salah satu-satunya pilihan mereka karena Voyager kekurangan dana untuk membayar pelanggan secara penuh, jadi dicicil. Tapi minimal, teman-teman, balik ya. Dan di sini melihat ke belakang di 2020, teman-teman, saya yakin semua orang berharap sesuatu yang lebih baik terjadi, data Wheels, dan sini kami berada di tempat kami berada ya. Kami berusaha melakukan yang terbaik dengan tempat kami berada. Di sini poin berikutnya, kemalangan Voyager berlanjut lama setelah pengajuan kebangkrutan pada bulan Juli kemarin ya. Rencana awalnya untuk mencapai kesepakatan pembelian dengan FTX gagal ketika pertukaran kripto meledak pada bulan November ya. Kreditor Voyager kemudian memanggil eksekutif FTX untuk informasi tentang rencananya untuk membeli perusahaan ya, tapi nggak jadi ya.
dan menyelidiki apakah itu tawaran yang masuk akal atau hanya aksi publisitas ya. Dan poin selanjutnya, kesepakatan pembelian Voyager senilai 1 miliar dengan Binance US yang kita tahu yang kemarin sempat gempar tapi nggak jadi juga teman-teman ya, karena gagal juga ya, sehingga terjadi dump. Karena gini, kalau waktu itu ya Binance US berhasil membeli Voyager ya, kemungkinan akan dengan aset di dalamnya ya, sehingga Voyager tidak melakukan penjualan waktu itu sampai hari ini sih. Tapi Binance waktu itu nggak jadi beli, jadi Voyager gimana mau kembalikan uang nasabah kalau sudah nggak ada uangnya ya. Itulah dia lakukan, dia jual semua aset-aset yang ada di dalam Voyager, kira-kira seperti itu yang dia pegang ya. Oke, dan di sini teman-teman ya, dengan yang pertama menarik diri alasan iklim peraturan yang tidak bersahabat dan tidak pasti di Amerika Serikat. Jadi Binance US mengatakan ya kami nggak jadi beli ya, karena aturan yang ada di Amerika Serikat berbeda dengan aturan yang ditetapkan oleh Voyager, kira-kira seperti itu. Nah, poin terakhir di sini teman-teman, pemberi pinjaman saat ini hanya memiliki 360 juta dolar untuk membayar 1,8 miliar klaim pelanggan. Menurut pengajuan pengadilan pada Mei tanggal 5, kepemilikannya dapat meningkat jika perselisihan yang tertunda dengan FTX terbukti bermanfaat. Tapi apapun itu teman-teman ya, ini sudah mulai terlihat ya ada uangnya lah Voyager ya, dan exchange dan member-member kripto ya itu sudah mulai bernafas lega teman-teman, sehingga saya lihat ada lumayan lah ya teman-teman, ada lumayan penghijauan lah ya di overall market ya, kira-kira seperti itu. Semoga saja akan terus membaik ya. Tapi ya kembali lagi ya, bukan berarti seperti ini kalian sudah berpikir wah ini akan running naik terus ya, enggak seperti itu. Tetap kita Dior teman-teman ya. Tetap, maksudnya gini ya, tetap Dior tuh karena ada yang belum paham ketika saya bilang Dior, orang mengatakan wah ngapain bawa beritanya kalau disuruh Dior. Maksudnya gini, berita ini bisa jadikan acuan ya, bisa jadi akan acuan, tetapi Dior itu gini, kalian research lagi, siapa tahu kalian dapat info lagi gitu loh, atau info tambahan lagi, atau info yang lebih valid, ataupun sebaliknya info yang tidak valid gitu loh ya. Jadi ya Dior itu fungsinya seperti itu teman-teman. Ada yang baru-baru ketika lihat Dior dia langsung berpikir berarti ini nggak pasti nih ya, itu saya agak ini sedikit ya, kurang setuju ya. Jadi kalau saya bilang Dior ya teman-teman itu research lagi, siapa tahu dapat materi tambahan atau dapat artikel yang memperkuat penjelasan ini ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang mau memutuskan masuk sekarang ya di market ya, silahkan ya, tapi untuk jangka panjang teman-teman. Dan kalau saya rasa masuk di 2023 ini worth it juga ya, karena di mana-mana teman-teman menurut analis besar mengatakan kalau 2022 2023 ini waktunya akumulasi ya, waktunya untuk nabung sebenarnya, untuk halving nanti, kira-kira seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi, kalian mau nggak ya kan, tapi ya kalian yang atur lah uang kalian. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Dan buat kalian semuanya ya, silakan join di Telegram grup Cryptoin teman-teman untuk mendapatkan update-update dari teman-teman kita semua di sana, karena sudah ada 4.000 lebih member di sana teman-teman. Silakan join dan semoga ada manfaat ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.